Tolong. 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 Telepon. Halo Pak, Ya ini Ibu, saya Maria. Ini saya ada di Jalan Raya Sudirman Pak. Ada kecelakaan. baik bisa diceritakan kecelakaannya Bu? Iya, kecelakaan motor tunggal sih Pak. Nggak ada yang dibonceng. Di mana ya Bu lokasinya? Iya, di lalu lintas besar gini. Oke, untuk korbannya gimana? Korbannya masih ada di sekitar motor Pak. Oke, baik ya Bu. Baik ya. Untuk aksesnya gimana ya Bu? Masih ada kendaraan juga di sekitarnya. Bisa kok Pak, bisa lewat ambulansnya. Untuk jumlah korbannya Ibu? Jumlah korbannya 1 orang. Oke, kami kirim ambulans ke sana ya Bu. Oke, Makasih, saya Bu. butuh ambulansnya Pak. Makasih Pak. Melaporkan seorang laki-laki berusia 21 tahun bernama Bapak Fendi, seorang mahasiswa, ditemukan di lokasi kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Pasien mengeluhkan nyeri hebat pada leher dan tidak dapat menggerakkan kedua tungkai bawah. Saat ditemukan, pasien dalam kondisi sadar namun tampak cemas dan kesakitan dengan posisi tubuh terlentang di aspal. Pasien berusaha menggerakkan tubuhnya karena panik. Berdasarkan keterangan saksi, pasien mengalami kecelakaan berupa tabrakan antara sepeda motor dan pejalan kaki dengan kecepatan tinggi sekitar 15 menit sebelum tim medis tiba. Pasien terlempar sejauh kurang lebih 2 meter dan tidak menggunakan helm dengan benar saat kejadian. Pasien juga sempat tidak sadarkan diri selama sekitar 2 menit. Melihat mekanisme trauma yang berat, keluhan nyeri pada leher, serta adanya kelemahan pada kedua tungkai, tim medis mencurigai adanya cedera pada tulang belakang servikal dengan kemungkinan keterlibatan saraf tulang belakang. Bapak Ibu, kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, tolong berikan kami ruang untuk bekerja. Oh, silakan. Baik, kami sudah mengamankan diri dengan menggunakan masker dan kami sudah mengamankan lingkungan. Setelah ini saya akan mengamankan korban karena korban masih tertimpa motor. Kami akan amankan untuk motornya. Sesuai hitungan saya, 1, 2, 3. Bapak bisa mendengar suara saya? Baik, perkenalkan Bapak, saya Jalu dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kami izin untuk melakukan penanganan ya Pak? Iya. Baik, karena pada leher pasien terlihat ada memar, maka saya akan melakukan fiksasi pada leher pasien. Baik, tim penolong silakan lakukan primary survey. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian airway karena korban dapat merespon dengan baik, maka airway clear dan selanjutnya saya akan memasangkan si collar neck untuk memfiksasi bagian leher. Baik, si collar neck sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya saya akan melakukan breathing dengan pemeriksaan look, listen and feel dan juga respiratory rate. Baik, tidak terdapat suara stridor ataupun wheezing dan selanjutnya respiratory rate per menitnya ada 28 kali dan dada simetris. Baik, selanjutnya saya akan melakukan cek C, yaitu circulation. Yang pertama saya akan mengecek nadi radialis pasien. Di sini untuk nadi radialis pasien 114 kali per menit. Selanjutnya saya akan mengecek CRT pasien. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Di sini CRT pasien 4.
Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan disability yaitu the pasien. Di sini yang pertama saya akan melihat BCS pasien, mulai dari mata pasien. Di sini mata terbuka secara spontan. Lalu untuk verbal pasien, Pak, ini nama Bapak siapa? Ibu tahu. Bapak ini di mana? Bapak ini malam atau pagi? Baik, di sini pasien terorientasi dari nama, waktu dan juga tempat. Maka nilai V-nya yaitu 4. Selanjutnya saya akan mengecek motorik pada pasien. Bapak bisa mengangkat lengan kanan Bapak. Baik, lengan kanan pasien bisa diangkat. Selanjutnya, apakah Bapak bisa mengangkat tungkai Bapak? Itu kaki aku udah bisa digerak. Baik, di sini untuk motorik pasien 6. Di sini untuk lengan pasien bisa diangkat, namun tungkai terdapat kelemahan. Baik, selanjutnya saya akan mengecek E, yaitu exposure. Di sini saya akan melihat apakah ada luka-luka lain ataupun deformitas. Ini sih ya Bapak. Baik, di sini saya melihat adanya luka lecet pada bagian dada anterior di sebelah dan juga bahu di sebelah kanan. Kemudian saya juga akan melihat pada bagian ekstremitas. Baik, di sini saya juga tidak melihat adanya deformitas ataupun luka lecet pada ekstremitas bawah. Baik, karena pada pasien terdapat kelemahan ekstremitas bawah dan juga pada leher terdapat memar yang menandakan adanya cedera servikal, maka kami akan melakukan evakuasi dengan menggunakan metode lock roll dengan menggunakan long spinal board. Baik, evakuasi lock roll mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, evakuasi mulai. 1, 2, 3, 4. Pasien berhasil dievakuasi dengan penerapan teknik spinal immobilization yang dilakukan secara sistematis dan sesuai prosedur keselamatan pre-hospital care. Proses evakuasi diawali dengan tindakan manual cervical stabilization untuk mempertahankan posisi kepala dan leher tetap netral serta mencegah adanya pergerakan yang dapat memperburuk cedera servikal. Di mana setelah stabilisasi manual dipastikan adekuat, dilakukannya pemasangan cervical collar secara hati-hati guna memberikan imobilisasi tambahan pada tulang belakang cervical. Selanjutnya, tim melakukan lock roll maneuver secara terkoordinasi dengan komunikasi yang efektif antar anggota tim untuk memindahkan pasien tanpa menyebabkan adanya rotasi atau fleksi berlebih pada tulang belakang. Dan teknik ini dilakukan dengan menjaga alignment kepala, leher, serta tubuh agar sejajar selama proses pemindahan. Lalu setelah itu, pasien diposisikan di atas lock spine board dan dilakukannya fiksasi menggunakan strap pegangan pada area tubuh dan kepala agar posisi pasien tetap stabil selama transportasi menuju fasilitas kesehatan. Lalu, seluruh tindakan ini dilakukan dengan prinsip primary survey serta patient safety untuk meminimalkan adanya risiko terjadinya secondary spinal cord injury akibat pergerakan yang tidak tepat selama evakuasi. Dengan penerapan teknik spinal immobilization yang baik dan benar, kondisi pasien dapat dipertahankan secara stabil selama proses mobilisasi serta transportasi. Berdasarkan mekanisme trauma berenergi tinggi berupa kecelakaan lalu lintas dengan pasien terlempar sejauh 5 meter, serta sempat mengalami penurunan kesadaran, tim medis mencurigai adanya cervical spine injury,
Kecurigaan ini diperkuat oleh keluhan nyeri hebat pada leher, kelemahan dan penurunan sensibilitas pada kedua tungkai bawah, sehingga setiap pergerakan pasien harus diminimalkan untuk mencegah secondary spinal cord injury akibat pergeseran tulang belakang. Pada pasien sudah dilakukan pemeriksaan primary survey dan penanganan awal, serta sejak kontak pertama dengan pasien, tim medis sudah melakukan manual cervical stabilization, kemudian sudah dilakukan pemasangan cervical collar setelah memastikan ukuran leher pasien itu sesuai serta meminimalkan mobilisasi selama pemasangan agar tidak memperburuk kondisi pasien. Selanjutnya dilakukan log roll manuver secara terkoordinasi dan pasien segera diimobilisasi menggunakan long spine board untuk mempertahankan posisi tulang belakang tetap inline selama proses evakuasi dan transportasi menuju rumah sakit rujukan. Kami dari SGD A11 mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.